Salam sejahtera, malam baik, keluarga dan sahabat GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, yang melayani di Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur. Di Night Call GPIB saat ini hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan renungan kita saat ini tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, keluarga dan sahabat GPIB, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang telah menyertai kami sepanjang hari ini, yang telah menuntun dan memampukan kami menjalani aktivitas. Dan saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk menerima sabdamu. Engkau telah melayakan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat menerima sabda Tuhan dengan baik, memahaminya dengan benar, dan dalam kehidupan setiap hari kami dimampukan untuk melakukannya seturut kehendak-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami bawa kepada Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Keluarga dan sahabat GPIB, bacaan Alkitab dalam surat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24, 18 ayat 24 sampai 28, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga dan sahabat GPIB, GPIB adalah gereja yang terdiri dari jemaat-jemaat yang mengikat diri sebagai suatu sinode. Jadi GPIB adalah gereja dengan sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Mereka bersekutu dalam satu sinode. Nah, sinode sendiri itu berasal dari dua kata bahasa aslinya, yaitu sun dan hodos. Sun artinya berjalan atau artinya bersama, sementara hodos itu berjalan, jadi berjalan sama-sama. Nah, keluarga dan sahabat GPIB, hodos, kalau dalam pembacaan Alkitab kita saat ini atau dalam Kisah Para Rasul, itulah yang menjadi kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jalan Allah. Jadi, kalau dalam bahasa Yunani-nya, hodos dalam Kisah Para Rasul itu diidentikan dengan istilah jalan Allah. Apakah itu jalan Allah? Jalan Allah adalah satu istilah yang digunakan oleh jemaat mula-mula untuk menunjukkan atau untuk identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi, jalan Allah adalah satu keyakinan yang berpusat atau yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Nah, dalam pengertian ini, hodos sebagai jalan Allah menurut dalam Kisah Para Rasul, hodos sebagai jalan Allah ini, kalau dengan pengertian ini kita gunakan pada
istilah sinode, ya, maka sebenarnya sinode itu artinya adalah bersama di jalan Tuhan atau bersama di jalan Allah. Dan inilah yang membuat kita dapat memahami mengapa Apolos sebagai seorang pakar kitab suci, guru Yahudi, mau mendengar dan belajar dari Aquila dan Priscilla. Seperti yang ada pada ayat 26, Apolos kemudian dibawa oleh Aquila dan Priscilla dan Aquila, dan dengan teliti dia diajar oleh Priscilla dan Aquila tentang jalan Allah. Nah, mengapa saya katakan bahwa pemahaman Hodos inilah yang membuat Apolos, seorang guru Yahudi atau pakar kitab suci, itu mau untuk mendengarkan Priscilla dan Aquila mengajar dia tentang jalan Allah? Karena dengan dalam keyakinan pada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, di situ Apolos memahami bahwa karunia Allah itu bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Apalagi dia tahu rekam jejak dari Priscilla dan Aquila, mereka adalah teman seperjalanan Paulus dalam memberitakan jalan Allah di berbagai daerah. Pasti dengan pengalaman itu, Priscilla dan Aquila banyak mengetahui tentang apa yang Allah kerjakan, tentang apa yang dimaksud dengan jalan Allah itu. Dan inilah yang membuat mereka kemudian dipercaya oleh Allah, menerima karunia daripada Allah untuk memberikan pengajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Dan hal itu terbukti karena setelah diajar oleh Apolos, setelah diajar oleh Priscilla dan Aquila, Apolos pada ayat yang ke-27 dikatakan bahwa oleh kasih karunia Allah, ia menjadi orang yang sangat berguna bagi persekutuan orang percaya, dan ia tak jemu-jemu dalam memberitakan Yesus sebagai Mesias. Keluarga dan sahabat GPIB, peran dan kapasitas dari Priscilla dan Aquila kepada Apolos ini adalah suatu petunjuk kepada kita tentang karya Tuhan dalam melengkapi umatnya. Bukan hanya kepada mereka yang secara khusus belajar tentang kitab suci atau belajar teologi, tetapi juga kepada mereka yang tidak secara khusus mempelajari semua itu, atau yang dalam istilah disebut sebagai kaum awam. Nah, pekerjaan Tuhan yang terjadi pada kaum awam ini, yang tidak secara khusus belajar teologi ini, juga dilihat oleh Martin Luther, reformator gereja, sebagai karya di mana Tuhan mengangkat orang percaya dengan fungsinya sebagai imam. Nah, inilah yang disebut dengan imamat am orang percaya. Artinya, bahwa kepada kaum awam juga terletak status sebagai imam, di mana mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya pemuka agama saja atau pendeta saja yang jadi imam, tetapi warga non-pendeta pun difungsikan oleh Allah menjadi imam. Sama seperti dalam rumah tangga yang diberkati Allah. Bukan suami saja yang jadi imam, istri pun difungsikan oleh Allah sebagai imam dalam rumah tangga. Setiap kita yang secara dewasa mampu untuk belajar, mendapatkan kesempatan untuk menerima pengetahuan dari Tuhan, dan dituntunnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah yang membuat setiap orang percaya, baik dia pendeta, baik dia pelayan ataupun warga jemaat, dia dapat difungsikan oleh Tuhan sebagai imam bagi kehidupan orang di sekitar mereka. Nah, keluarga dan sahabat GPIB, hal penting sebenarnya yang mau disampaikan ketika kita mengetahui bagaimana Allah bekerja untuk melengkapi umatnya di dunia ini, maka sikap kita yang terpenting adalah kita mau belajar, mau terbuka pada pengajaran dan pengetahuan akan firman Allah yang terus berkembang. Nah, adanya perkembangan dalam pengajaran firman Tuhan ini, itu sudah sesuatu yang pasti, karena Tuhan terus bekerja dalam dunia yang terus berkembang ini. Sehingga hikmatnya pun turut dikembangkannya guna menjawab
situasi kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita berpikir sempit dan tertutup dalam belajar dan dalam menilai suatu pengajaran. Karena hikmat Tuhan itu begitu luas dan dalam, sehingga terbuka pada seluruh aspek kehidupan ciptaannya. Nah, Ibu Bapak, keluarga dan sahabat GPB, saudara-saudara sekalian, dalam Sabda Bina Umat Renungan Malam pada hari ini, saya mau bacakan paragraf yang pertama. Seorang anggota Gerakan Pemuda berkata kurang lebih demikian. Saat baby boomers membuang paket data dan menonton kesaksian para murtadin, kaum milenial rindu menerima pengajaran yang esensial. Selagi baby boomers tertawa terbahak-bahak dengan konten debat agama, kaum milenial semangat membuat meme menertawakan gerejanya sendiri. Nah, kutipan di atas ini yang dikatakan anggota pemuda ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan warga jemaat senior, generasi baby boomer dan kaum milenial, tetapi untuk memperlihatkan bahwa pengajaran adalah hal yang esensial dalam hidup menggereja. Jadi keluarga dan sahabat GPIB, janganlah kita jemu-jemu untuk belajar, dan janganlah kita jemu-jemu untuk membuka pikiran kita akan pengetahuan dan pengajaran yang terus berkembang. Melalui semuanya itu Allah melengkapi kita untuk menjadi imam bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu menjadi orang yang memberitakan kebenaran firman-Nya. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan atas penyertaan-Mu, terkhusus atas firman yang Kau perkenankan untuk kami miliki. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, agar kami dalam hidup ini secara sadar, sukarela dan penuh sukacita mau mempersembahkannya sebagai hidup yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh terjadi bagi kami di sepanjang hari ini, suka atau duka, baik atau buruk, semuanya ada di dalam pengawasan Tuhan, semuanya ada di dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa segala perkara yang kami lakukan dalam hidup ini boleh kami jalani sampai pada saat ini, karena Tuhan menguatkan kami, karena Tuhan memampukan kami dengan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan dan kasih kuasa Tuhan. Kami mau menyerahkannya untuk Tuhan gunakan bagi firman-Mu ya Tuhan, yang boleh ternyatakan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Segala sesuatunya Tuhan kami bawa dan letakkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan tolong sertai dan berkati kami dan keluarga kami. Tuhan tolong sertai dan berkati jemaat persekutuan orang percaya di mana kami bersekutu di dalamnya. GPIB sebagai gereja-Mu Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan karyakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa bagi masyarakat bangsa dan negara kami, agar kehidupan yang boleh berlangsung di dalamnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami menghadapi setiap persoalan yang ada, baik dalam lingkup regional, lokal, maupun nasional, dan maupun global. Tuhan serta dan pimpin kami, agar kami boleh senantiasa hadir untuk menyatakan kehendak kasih Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami mempercayakan semuanya ini ya Tuhan, hanya ke dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, dan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikianlah Night Call pada hari Sabtu 28 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Salam sehat, salam sejahtera, malam baik bagi keluarga dan sahabat GPIB dimanapun berada.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.